Sejarah panjang tanah Palestina, dari peradaban kuno hingga konflik modern. Tanah yang kini dikenal sebagai Palestina adalah salah satu wilayah tertua yang terus-menerus dihuni di dunia. Sebuah jembatan penting antara Asia, Afrika, dan Eropa. Karena lokasinya yang strategis dan signifikansi religiusnya, wilayah ini telah menjadi titik pertemuan dan perebutan bagi banyak peradaban selama ribuan tahun. Zaman kuno, akar peradaban dan agama 3000 SM hingga 636 Masehi. Wilayah ini adalah tempat lahirnya peradaban kuno dan 3 agama monoteistik besar, Yudaisme, Kekristenan, dan Islam. Bangsa Kanaan, sekitar 3000 SM. Salah satu penduduk awal yang diketahui di wilayah ini adalah bangsa Kanaan. Mereka adalah masyarakat Semit yang mengembangkan kota-kota dan budaya agraris. Kedatangan bangsa Israel, sekitar 1200 SM. Menurut catatan Alkitab, suku-suku Israel di bawah kepemimpinan Musa dan kemudian Yosua masuk ke Kanaan dan mendirikan kerajaan-kerajaan Israel. Puncaknya adalah kerajaan bersatu di bawah Raja Daud dan Salomo sekitar abad ke-10 SM, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Berbagai penakluk. Setelah itu, wilayah ini jatuh silih berganti di bawah kekuasaan berbagai imperium besar, termasuk Assyria, Babilonia, Persia, dan Yunani. Selama kekuasaan Persia, setelah penaklukan Babel, banyak orang Yahudi diizinkan kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kuil kedua. Kekuasaan Romawi, 63 SM hingga 330 Masehi. Romawi menguasai Yudea, nama Romawi untuk wilayah ini. Masa ini ditandai dengan kehidupan dan penyaliban Yesus Kristus di Yerusalem, yang menjadi dasar agama Kristen. Pemberontakan Yahudi melawan Romawi pada tahun 66 sampai 73 Masehi dan 132 sampai 135 Masehi mengakibatkan kehancuran kuil kedua, pengusiran massal orang Yahudi, diaspora, dan penggantian nama provinsi menjadi Syria Palestina oleh Kaisar Hadrianus, mungkin untuk menghapus jejak Yahudi. Kekuasaan Bizantium, 330 Masehi hingga 636 Masehi. Setelah Kekaisaran Romawi terpecah, wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur dengan Kekristenan menjadi agama dominan. Zaman Islam, berabad-abad di bawah kekhalifahan, 636 Masehi hingga 1917 Masehi. Penaklukan Islam 636 Masehi. Pada abad ke-7, tentara Muslim di bawah kekhalifahan Rashidun menaklukkan Palestina dari Bizantium. Islam dengan cepat menyebar dan Yerusalem menjadi kota suci ketiga bagi umat Islam. Selama berabad-abad, mayoritas penduduk di wilayah ini secara bertahap berasimilasi dan menjadi Muslim berbahasa Arab. Meskipun demikian, komunitas Yahudi dan Kristen terus eksis sebagai minoritas yang dilindungi. Periode dinasti. Wilayah ini diperintah oleh berbagai dinasti Islam, termasuk Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah. Salahuddin al-Ayyubi merebut kembali Yerusalem dari tentara salib, dan Mamluk. Perang salib abad ke-11 hingga ke-13. Pasukan salib dari Eropa merebut Yerusalem dan mendirikan kerajaan Latin Yerusalem, namun akhirnya dikalahkan oleh pasukan Muslim di bawah Salahuddin al-Ayyubi. Kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah, 1517 Masehi hingga 1917 Masehi. Palestina menjadi bagian dari Kekaisaran Utsmaniyah selama kurang lebih 400 tahun. Selama periode ini, wilayah tersebut relatif stabil, meskipun pembangunannya lambat. Populasi mayoritas terdiri dari Muslim Arab dengan minoritas Kristen Arab dan Yahudi. Abad ke-20. Bangkitnya nasionalisme dan konflik 1917 Masehi hingga 1948 Masehi. Awal abad ke-20 menjadi titik balik yang dramatis dengan munculnya gerakan Sionisme dan nasionalisme Arab. Gerakan Sionisme. Pada akhir abad ke-19, gerakan Sionisme muncul di Eropa menyerukan pembentukan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina sebagai respon terhadap antisemitisme di Eropa.
Ini memicu gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina yang membeli tanah dari tuan-tuan tanah Utsmaniyah, seringkali tanpa mempertimbangkan penduduk Arab yang menggarap tanah tersebut. Perang Dunia I dan Mandat Inggris 1917-1948 Masehi. Selama Perang Dunia I, Inggris mengalahkan Kesultanan Utsmaniyah dan merebut Palestina. Pada tahun 1917, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang mendukung gagasan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Setelah perang, Liga Bangsa-Bangsa atau pendahulu PBB memberikan mandat kepada Inggris untuk memerintah Palestina. Selama periode mandat, imigrasi Yahudi meningkat pesat, menyebabkan ketegangan dan konflik yang semakin intens antara komunitas Arab dan Yahudi. Pemberontakan Arab 1936-1939 Masehi. Rakyat Arab Palestina melancarkan pemberontakan besar-besaran menentang imigrasi Yahudi dan pemerintahan Inggris. Pemberontakan ini ditumpas oleh Inggris dengan kekerasan. Resolusi Pembagian PBB 1947 Masehi. Setelah Perang Dunia II dan meningkatnya tekanan, Inggris menyerahkan masalah Palestina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB mengusulkan rencana pembagian Resolusi 181 yang akan membagi Palestina menjadi dua negara terpisah, satu negara Yahudi, 56% wilayah, dan satu negara Arab, 44% wilayah, dengan Yerusalem sebagai zona internasional. Rencana ini diterima oleh kepemimpinan Yahudi, tetapi ditolak keras oleh negara-negara Arab dan Palestina yang merasa tidak adil karena mengalokasikan sebagian besar tanah kepada minoritas Yahudi. Pendirian Israel dan konflik berlanjut 1948 Masehi hingga sekarang. Perang Arab-Israel 1948 Masehi dan Nakbah, bencana. Pada 14 Mei 1948 Masehi, sehari sebelum mandat Inggris berakhir, David Ben-Gurion mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Segera setelah itu, pecah perang antara Israel yang baru berdiri dan koalisi negara-negara Arab, Mesir, Yordania, Suria, Libanon, Irak. Dalam perang ini, Israel berhasil menguasai sekitar 78% dari wilayah mandat Palestina, jauh lebih besar dari yang dialokasikan PBB. Lebih dari 700.000 warga Palestina diusir atau terpaksa mengungsi dari tanah mereka dalam peristiwa yang dikenal sebagai Nakbah oleh bangsa Palestina. Pembagian wilayah sisa, jalur Gaza berada di bawah kontrol Mesir dan tepi barat termasuk Yerusalem Timur dianeksasi oleh Yordania. Perang 6 Hari 1967 Masehi. Dalam perang ini, Israel berhasil menduduki tepi barat, termasuk Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan, Suria, dan semenanjung Sinai, Mesir. Sejak saat itu, tepi barat dan Yerusalem Timur tetap berada di bawah pendudukan Israel, dan jalur Gaza di bawah blokade. Pembangunan permukiman, sejak 1967 Masehi, Israel terus membangun permukiman Yahudi di tepi barat dan Yerusalem Timur. Permukiman ini dianggap ilegal menurut hukum internasional dan menjadi penghalang utama bagi solusi dua negara. Perjanjian Oslo 1990-an. Upaya perdamaian pada tahun 1990-an menghasilkan Perjanjian Oslo antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang membentuk otoritas Palestina dengan otonomi terbatas di sebagian tepi barat dan jalur Gaza. Namun perjanjian ini gagal mencapai penyelesaian akhir. Intifadah, pemberontakan Palestina melawan pendudukan Israel. Intifadah pertama 1987, 1993, dan Intifadah kedua 2000-2005 menyebabkan ribuan korban jiwa di kedua belah pihak. Situasi terkini, konflik Israel-Palestina terus berlanjut hingga hari ini, ditandai dengan kekerasan sporadis, blokade jalur Gaza, pembangunan permukiman, dan upaya negosiasi yang terus-menerus gagal. Fokus utama konflik saat ini adalah status Yerusalem, perbatasan masa depan, pengungsi Palestina, dan keamanan kedua belah pihak.